Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita sudah memasuki video part 3 untuk belajar materi suhu dan kalor. Nah, untuk bagian ini kita akan membahas tentang wujud zat dan asas Black. Jadi tetap pantau apa yang saya sampaikan dan apa yang ditampilkan, dan tetap jaga konsentrasi agar materi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik. Baik, kita mulai dengan perubahan wujud zat. Untuk perubahan wujud zat sudah pernah kita pelajari sejak SMP ya. Ada zat cair, padat, dan gas, di mana ketiganya bisa berubah wujud. Cair menjadi padat, padat menjadi gas, gas menjadi cair, atau sebaliknya. Nah, di sini ada kalimat ya, ada kalimat disertai dengan tanda panah yang mencerminkan cair ke padat atau padat ke gas. Oke, mari kita amati. Untuk cair ke padat, zat cair ke padat itu namanya membeku. Selanjutnya untuk padat ke cair yaitu namanya mencair. Untuk cair dan gas, cair ke gas dinamakan dengan menguap, dan gas ke cair yang dinamakan dengan mengembun. Dan yang terakhir adalah padat ke gas dan gas ke padat. Padat ke gas namanya menyublim, sedangkan gas ke padat namanya mengkristal. Nah, ada keterangan warna juga, di mana warna merah, untuk tanda panah warna merah, itu maksudnya adalah menerima kalor. Sedangkan untuk yang warna biru menandakan bahwa proses tersebut melepaskan kalor atau panas. Oke, begitulah untuk perubahan wujud dari padat, cair, maupun gas. Selanjutnya kita membahas tentang kalor itu sendiri. Nah, kalor adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dari suatu benda. Benda yang menerima kalor mesti suhunya akan naik, sedangkan benda yang melepaskan kalor, bahasanya melepas panas, maka suhunya akan turun. Besar kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda akan berbanding lurus dengan massa, kemudian berbanding lurus dengan kalor jenis dan perubahan suhu. Nah, besar kalor yang dilepaskan ataupun diserap secara matematis dinyatakan dengan Q sama dengan mc delta T. mc delta T. M massa, C-nya calor jenis ya, kalor jenis ya, biar enak ngomongnya aja. Calor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Oke, tolong Mas kameramen ya. Ini dihilangkan ya sayanya ya. Oke, 1 2 3. Oke. Ada 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Oke, 1 kalori setara dengan 4,2 Joule, dan 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori. 1 kalori maksudnya adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius air yang masanya 1 gram. Jadi itu maksud dari 1 kalori. Oke, selanjutnya tolong Mas, saya ditampilkan lagi 1 2 3. Oke, sip. Untuk kapasitas kalor adalah perbandingan antara jumlah kalor yang diterima benda dengan kenaikan suhu atau banyak panas yang diperlukan untuk menaikkan sejumlah zat tertentu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, di mana C dinyatakan dengan Q per delta T. Q per delta T. Kalau kita pindah ruaskan sehingga di sini menjadi Q sama dengan C kali delta T. Nah, mirip dengan persamaan yang tadi ya. Ada delta T, di sini juga ada delta T, ada Q, ada Q. Maka nilai M dikali C ini juga merupakan C besar. C besar di sini sebagai kapasitas kalor. Maka boleh kita tulis di sini C besar sama dengan M dikali C kecil. C kecil tadi adalah kalor jenis. Oke ya. Next, selanjutnya adalah untuk peristiwa melebur, menguap, ataupun menyublim. Ini merupakan peristiwa perubahan wujud ya. Selalu dibutuhkan kalor. Sedangkan untuk membeku, mengembun, dan menyublim selalu dilepaskan kalor. Nah, pada saat terjadi perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu alias suhunya tetap. Nah, kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya dinyatakan dengan Q sama dengan M kali L untuk mempermudah, dan M kali U. L ini bahasanya untuk lebur ya, untuk melebur atau meleleh, berarti maknanya adalah dari padat ke cair,
Selanjutnya U ini untuk cair ke gas. Biar enak itu kita pakai aja ml untuk lebur, mu untuk uap. Oke ya. Jadi M dikali kalor laten leburnya atau padat ke cair, dan M kali U untuk cair ke gas. Di sini tidak ada delta T karena tidak mengalami perubahan suhu. Oke, selanjutnya untuk hukum kekekalan energi pada kalor dan asas Black. Untuk hukum kekekalan energi pada kalor, di mana kita sudah tahu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, untuk hukum kekekalan energi pada kalor itu dapat diamati dengan menggunakan kalorimeter seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini ya, untuk kalorimeter. Karena kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Untuk komponen-komponennya Anda bisa melihatnya sendiri, oke? Oke, next selanjutnya adalah untuk asas Black. Asas Black ini menjelaskan bahwa satu, apabila ada dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal. Maksudnya adalah suhu dari kedua bendanya sama, itu adalah keseimbangan termal. Kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang suhunya lebih tinggi, sedangkan yang menerima kalor adalah benda yang suhunya lebih rendah. Yang ketiga, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang panas. Sehingga persamaannya kita tulis sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas kalor yang dilepaskan dan Q terima adalah kalor yang diterima. Yang lepas adalah yang suhu tinggi, yang menerima adalah yang suhu rendah. Oke, sebagai contoh, perhatikan grafik proses penyerapan kalor yang terjadi pada es hingga menjadi uap. Ya, jadi di sini fase yang pertama adalah fasenya es. Es bersuhu minus itu harus dinaikkan dulu suhunya, kemudian di sini berarti wujudnya masih es dan bersuhu 0. Lalu es bersuhu 0 dicairkan, maka prosesnya adalah mencair, sehingga di titik ini, ya, yang di titik ini misalkan titik A, selanjutnya yang di titik B, berarti di sini sudah berubah menjadi air bersuhu 0. Lalu air bersuhu 0 ini dinaikkan suhunya pada titik C, maka di sini wujudnya adalah air dan suhunya 100 derajat Celcius ya. Selanjutnya menguap berarti mengubah si air menjadi uap. Maka di titik D, oke, di titik D ini sudah berubah menjadi uap yang bersuhu 100 derajat Celcius. Lalu naik lagi ke titik E, ini berarti maknanya adalah uap yang suhunya tinggi. Nah, karena prosesnya yang pertama tadi dari S ke titik A ini kan mengalami kenaikan suhu, maka kita pakai MC delta T, C-nya pakai CS, miliknya S, kalor jenis S. Lalu untuk Q2, proses A ke B itu mencair, berarti M kali L. Selanjutnya Q3 mengalami kenaikan suhu, wujudnya air, berarti MC delta T, C-nya C, air. Lalu menguap berarti M kali U, dan yang terakhir adalah Q5, kenaikan suhu pada wujud uap. Sehingga di sini MC delta T juga dengan C-nya adalah C uap. Begitu untuk proses dari es menjadi uap pada air. Nah, untuk memperdalam lagi, mari kita amati contoh soal 1 sebagai berikut. Di sini campurannya adalah 200 gram air yang bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air, sama-sama air, tapi suhunya beda. Yang kedua suhunya adalah 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu campuran. Oke, berarti di sini kita coba ya. Di sini untuk yang suhu 20, sedangkan yang sini suhu 80. Mesti yang dingin akan naik suhunya, sedangkan yang panas akan turun suhunya, sehingga terjadi keseimbangan termal. Anggap aja di sini sebagai TC, T campuran. Karena zatnya sama-sama air, maka analisisnya jadi lebih mudah. Jadi dari suhu 80 ke 20 dan campurannya adalah di tengah-tengah. Nah, yang melepaskan adalah yang suhu tinggi, sehingga kita tulis MC delta T Q2 untuk
kita terima ya, yang menerima kalor itu juga Mc delta T. Karena sama-sama air, maka C air boleh dicoret. Lalu M1 untuk yang tinggi, suhu tinggi ya. Suhu tinggi itu masanya 200 gram, sedangkan yang suhu rendah masanya adalah 300 gram. Maka kita tulis di sini 300 gram. Berarti untuk delta T-nya adalah yang dari suhu tinggi ke suhu campuran. Ada 80 dan TC, maka delta T-nya adalah 80 min TC untuk yang melepas kalor. Sedangkan TC dan 20 itu untuk yang menerima kalor. Jadi kita tulis di sini TC min 20. Oke, jadi 80 min TC untuk yang melepas dan TC min 20 untuk yang menerima. Nah, dari sini kita boleh sederhanakan nilai ratusannya, 200-annya. Oke, kita boleh sederhanakan. Di sini 2 kali 80 adalah 160. Dan 2 kali TC di sini negatif 2 TC. Selanjutnya di ruas kanan 3 TC min 3 kali min 20 adalah min 60. Kemudian dipindah ruaskan sehingga didapatkan 5 TC sama dengan 220 dan TC bernilai 44 derajat Celcius. Inilah suhu campuran dari dua campuran tadi ya, air bersuhu 80 dan air bersuhu 20. Oke, selanjutnya untuk soal 2. Nah, soal 2 ini lebih variatif karena prosesnya dimulai dari es. Kalau yang tadi dimulai dari sesama air ya, tetapi untuk yang saat ini contoh soal 2 adalah dimulai dari es. Jadi di sini ada es bermassa 100 gram, bersuhu 0. Kita menggunakan grafik untuk mempermudah ya. Jadi di sini ada es bersuhu 0, berarti dimulai dari sini dan harus diubah dulu ke dalam wujud air. Selanjutnya dicampurkan dengan ini ya, dimasukkan. Nah, ini maksudnya dicampurkan ya, dicampurkan ke dalam secangkir air. Berarti di sini ada air bermassa 200 yang suhunya 50 derajat Celcius. Kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius dan untuk es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor leburnya 80 kalori per gram dan cangkirnya dianggap tidak menyerap kalor. Yang ditanyakan adalah suhu akhir campuran antara es dan air tersebut. Nah, di sini esnya jelas akan menyerap kalor. Cangkir tidak menyerap kalor, berarti ini nanti tidak ikut dianalisis, oke? Dan yang terakhir, air akan melepaskan kalor. Maka prosesnya adalah esnya itu berubah jadi air terlebih dahulu, lalu si es itu suhunya naik. Sedangkan yang air 50 derajat Celcius itu mesti suhunya akan turun. Berarti untuk air sendiri itu ada satu proses, sedangkan untuk es ada dua, yaitu mencairnya dulu baru naik suhunya. Sehingga yang menyerap kalor adalah si es, yang melepaskan adalah air. Maka yang melepaskan di sini adalah air, maka di sini hanya Mc delta T miliknya air. Sedangkan yang menerima ada dua proses, melelehnya sama naik suhunya. Untuk yang meleleh berarti massa es dikali kalor lebur, dan untuk naik suhunya tetap massa es yang dipakai, tetapi C-nya sudah berubah jadi wujud air, maka C-nya pakai C air kali delta T. Nah, proses delta T-nya sama seperti tadi ya. Untuk yang melepaskan kalor itu si 50 yang suhu tinggi, berarti 50 ke TC, maka kita tulis 50 min TC. Sedangkan yang menerima kalor itu dari es yang bersuhu 0 sudah berubah jadi air dan mengarah ke TC, maka dari 0 ke TC, maka kita tulis TC min 0 gitu ya. Dan 100 adalah massa es, ini 100, ini 100, L-nya 80 dan C-nya adalah 1. Lalu massa air adalah 200. Maka dari sini kita coba untuk hitung, didapatkan nilai 10.000 dikurangi 200 TC sama dengan 8.000 ditambah 100 TC. Sesama TC dikelompokkan di ruas kanan, berarti 300 TC sama dengan 2.000. Maka dari sini kita dapatkan bahwa nilai TC-nya sama dengan 6,7 derajat Celcius. Oke, itu pembahasan soal 2. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk tonton terus videonya bagian part 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.